Jadi sebetulnya teman-teman, saya ingin kasih tahu buat kalian semua yang mungkin baru mulai trading. Loss itu adalah suatu pembelajaran gitu. Nggak pernah ada yang namanya trader itu nggak pernah loss gitu. Dan memang loss itu adalah modal bagi kita untuk semakin mencari tahu bagaimana caranya supaya nggak loss gitu kan. Dan nggak mungkin yang bagi trader-trader awal atau yang baru mulai belajar untuk trader itu bisa langsung profit, kecuali memang punya basic trading ya, misalnya udah pernah trading saham atau udah pernah trade forex dan sebagainya, udah tahu caranya baca chart, nah itu bisa gitu. Cuman bedanya di dunia kripto, satu itu kalau saya bisa bilang hampir 70% atau bahkan 80% yang ada di grup-grup baik itu Telegram atau WhatsApp itu isinya chattingan yang di sana itu tidak bisa kita percayai. Makanya ada istilah DYOR, do your own research. Kenapa? Karena kalau kita berdasarkan itu, akibatnya yaitu tadi kita akan terpengaruh komporannya dari setiap grup yang ada. Bahkan grup-grup yang berbayar itu pun kalau memberikan kita signal sekalipun, itu juga kita nggak bisa sepenuhnya 100% mau percaya. Kita harus melakukan riset kita sendiri. Dan pengalaman ini nggak bisa kita dapatkan dalam hitungan 1-2 bulan. Ya, itu. Bahkan kalau kita mau mempelajari kripto ini setahun pun itu masih bisa dibilang sebetulnya ya masih newbie gitu ya. Karena ilmunya dalam kripto ini luas, bukan dalam artian hanya sekedar kita menguasai technical analysis atau fundamental analysis. Tetapi faktornya banyak sekali, selain knowledge juga masalah mental dan juga masalah maksudnya jadi nggak cuma sekedar bisa baca chart aja terus kamu bisa di dunia kripto. Itu lain dengan saham ataupun bursa yang lainnya. Kalau di dunia kripto, walaupun chartnya menunjukkan uptrend ataupun itu menunjukkan waktunya kita beli, itu bisa didam. Kenapa? Karena di dunia kripto kapitalnya, nilai dari capital market itu sendiri masih sangat kecil sehingga sangat gampang dimainkan oleh para bandar. Begitu mereka punya duit ya bisa dibilang miliaran, mau langsung ngedam satu koin atau mau ngepam satu koin itu mudah sekali. Gitu. Jadi ya buat teman-teman yang di sini yang mungkin masih tradingnya masih loss, ya jangan berkecil hati karena di dalam dunia kripto selain pengetahuan, selain kita mempelajari teknikal ataupun fundamental, itu masalah feeling dan masalah pengalaman itu juga bagi saya sangat berperan. Nah oke, saya masuk ke pembahasan mengenai blockchain ya. Di dalam dunia blockchain ini kan ada dua macam, satu koin, satunya token. Ya, mungkin di sini sudah ada beberapa yang paham bedanya apa, tapi saya mau coba untuk jelaskan. Jadi kalau koin, ya itu mereka memiliki blockchain sendiri. Jadi kalau gampangannya koin itu mereka punya suatu jaringannya sendiri, misalnya Bitcoin, ya, atau misalnya Ether. Kalau misalnya Ether kan dia berada di jaringan ERC20. Nah, terus ada lagi yang punya jaringan sendiri, misalnya seperti Polkadot. Ya, banyak gitu. Itu namanya token. Dan mereka untuk mendapatkan token-token itu ada metodenya. Metodenya salah satunya misalnya seperti Bitcoin. Itu istilahnya adalah proof of work. Jadi untuk mendapatkan koin tersebut ada yang namanya miner, seperti saya dulu, di mana saya beli sebuah mesin yang saya jalanin, konekin ke internet. Nah, mesin itu menjalankan algoritma sehingga dia bisa istilahnya menambang koin Bitcoin itu tadi. Nah, itu koin. Dalam perkembangannya itu banyak sekali metode-metode untuk menghasilkan sebuah koin dalam blockchain. Kalau yang sekarang yang saya tahu ya, itu kan ada proof of work. Di Bitcoin ada proof of stake. Proof of stake itu artinya dengan kita menyimpan staking sebuah koin, itu kita bisa mendapatkan suatu koin. Ada juga proof of shard.
Jadi sharding, proof of sharding ini contohnya kayak One. Koin One itu dia menggunakan metode proof of sharding. Terus EGLD itu juga menggunakan metode proof of sharding. Nah, ada lagi yang namanya proof of transfer. Proof of transfer ini contohnya STX. Jadi STX ini nanti dia akan jalan di jaringannya Bitcoin, tapi menggunakan metode proof of stake. Nah, kalau token ini beda lagi. Kalau token ini dia berjalan di suatu jaringan blockchain yang sudah ada. Ya, contohnya token yang berada di jaringannya ERC20. Itu dia menggunakan jaringannya punyanya Ethereum, tapi dia meng-create token sendiri. Nah, token-token kalau ERC20 kan yang kita tahu ya banyak sekali lah. Ya. Semua rata-rata yang baru-baru juga mereka ada di jaringan ERC20 karena di ERC20 itu di jaringannya Ethereum ada yang namanya smart contract. Nah, mungkin kalau saya jelasin terlalu panjang smart contract itu apa dan sebagainya kan jadi pembahasan yang panjang. Jadi kalau smart contract itu istilahnya dia kayak semacam kode yang ada di jaringannya Ethereum, di mana kalau kita melakukan sebuah request ke dalam smart contract itu, maka smart contract-nya nanti akan menghasilkan satu feedback balik ke kita, seperti itu. Ya, ini agak kalau secara teknikalnya akan lebih susah, cuman itu tadi yang membedakan antara koin dan token. Nah, biasanya ini yang perlu kita tahu dulu, kita mau beli ini sebuah koin atau sebuah token gitu. Kalau saya biasanya saya akan melihat, biasanya kalau yang namanya koin dia pasti punya fundamental yang lebih bagus daripada sebuah token. Nah, koin juga kita harus melihat kalau koin ini dia sudah mainnet atau belum. Mainnet dalam artian dia sudah punya jaringan blockchain yang sudah jalan gitu, atau masih mendevelop. Nah, contohnya seperti STX. Nah, 14 Januari nanti dia udah upgrade jaringannya, tapi masih istilahnya masih di on-chain-nya blockchain gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya dia mainnet sudah punya jaringan sendiri, seperti contohnya EGLD dulu. Kita kalau ingat waktu dia mau mainnet kan pump-nya gila-gilaan tuh, sampai beberapa hari kan naik terus. Nah, jadi dengan mengenal perbedaan antara koin dan token itu kita bisa sekiranya, kalau saya karena saya memang tipe holder ya, jadi saya kalau nge-hold bisa sampai berbulan-bulan. Walaupun dalam saya meng-hold itu saya juga melakukan trading atas koin atau token yang saya hold. Tapi dengan kita mengenal dulu fundamental dari apa yang mau kita hold, itu kita bisa, paling tidak kita bisa punya keyakinan gitu loh, bahwa koin ini nantinya atau token ini nantinya akan mencapai suatu target harga tertentu. Nah, kalau kayak koin gitu sih, nah biasanya yang mempengaruhi sebuah koin pump selain news kayak misalnya apa ya, partnership, itu juga salah satunya adalah mainnet atau yang lain lagi misalnya hard fork. Jadi kalau mainnet ini mungkin teman-teman belum tahu, mainnet ini artinya si koin ini mau, jadi contohnya gini ya, satu token itu awalnya dia berada di jaringan blockchain, misalnya dia berada di jaringan Ethereum, terus dia mau upgrade nih, jadi dia develop sendiri, dia bikin kodenya sendiri, dan dia mau lepas dari jaringannya Ethereum, maka dia akan membuat suatu jaringan sendiri sehingga statusnya dia berubah jadi koin. Nah, itu yang namanya mainnet. Tuh. Nah, ada beberapa yang saya tahu, contohnya yang pindah itu apa ya, yang pindah dari jaringan Ether ke mainnet. Contohnya kayak ini nih, Ocean Protocol nih. Ocean Protocol ini asalnya dia berada di jaringannya Polkadot, tapi rencananya tahun ini kemungkinan dia akan pindah ke mainnet dia sendiri, tapi ini masih nggak tahu, jadi newsnya masih belum tahu gitu. Nah, koin-koin yang seperti ini yang punya roadmap, jadi kita kalau apa, saya bisa ini bisa lihat semua ya, udah ya.
Nah, salah satu web yang saya pakai sebagai acuan biasanya untuk melihat itu salah satunya CoinGecko.com atau biasanya juga CoinMarket.com. Nah, di CoinGecko atau CoinMarket ini kita bisa melakukan riset terhadap suatu koin atau terhadap suatu token, gitu. Misal nih, saya mau lihat stake nih. Nah, di sini kan sebetulnya lengkap, dan biasanya saya kalau ngeriset sebuah koin atau token, saya pasti langsung join sama Telegramnya untuk melihat gimana sih kondisi komunitasnya. Terus biasanya kalau komunitasnya itu udah pada jenuh atau udah pada kayak istilahnya nggak semangat, atau misalnya mereka isinya semuanya negatif, itu saya udah males sudah. Karena kenapa? Kita selain mempelajari fundamental, kita juga harus melihat komunitasnya. Karena ya selain kita harus mempelajari, komunitas ini sendiri juga yang membuat suatu koin atau token itu ngepam gitu. Jadi kalau contohnya yang kita lihat itu, pernah saya lihat tuh Link, contohnya ya, Link. Link ini dulu ini waktu dia pam gede-gedean itu sampai berapa ratus %, itu komunitasnya heboh banget dan mereka kayak bisa kompakan nggak jual gitu, jadi sehingga harganya itu naik terus. Nah, kalau yang dalam suatu grup di mana isinya itu sudah terjadi terjadi perdebatan, yang istilahnya saling ada yang suka FUD itu bikin suatu pernyataan yang membuat kita jadi takut ya, namanya itu fear ya. Fear itu kan FUD sama FOMO biasanya ya. Kalau fear itu menyebarkan suatu berita yang membuat kita takut, kalau FOMO itu ngompor supaya kita beli. Nah, hal-hal yang semacam ini yang perlu kita lihat dalam suatu komunitas, suatu koin atau token. Kalau komunitasnya itu istilahnya ayem gitu, terus mereka saling support dan nggak banyak pertentangan di dalamnya, itu biasanya koin itu nggak gampang pump atau nggak gampang dump juga. Relatif lebih stabil. Ya contohnya kayak AVA nih. AVA di grupnya rata-rata semuanya suportif gitu. Jadi koin kalau yang seperti ini walaupun turun pun itu biasanya baliknya cepat gitu. Namun selain dari grup pun itu banyak faktor lain yang menunjang apakah suatu koin itu stabil atau enggak gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat dari jumlah komunitas sebetulnya. Tapi kalau jumlah komunitas ini memang nggak bisa terlalu dipakai sebagai patokan, karena biasanya para developer itu mereka membuat yang namanya airdrop atau yang bisa dibilang kayak ngasih hadiah gitu kan untuk yang follow Telegramnya, follow Twitternya. Nah, contohnya ini kayak Jul ya, saya pernah posting juga Jul di grup. Itu dalam semalam komunitasnya dari 4.000 melonjak jadi di atas 12.000. Nah, itu karena airdrop. Jadi kita harus lihat nih waktu kita join sebuah grup koin gitu. Kalau kita lihat, loh kok banyak ya ininya membernya. Bukan berarti koin itu bagus atau token itu bagus karena usernya banyak. Itu belum tentu. Nah, jadi gini teman-teman. Ini saya ambil contoh sebentar. Nah ini, Kaelin ini. Ini sama sekali belum ada di CoinGecko atau di CoinMarket dan dia belum public sale. Tapi member dia udah 5.500. Dan kalau dibaca-baca di grupnya sini semuanya udah very excited untuk nunggu public sale. Nah, kalau seperti ini pun kita tetap harus mempelajari dia punya apa ya. Nih, biasanya saya ngelihatnya kayak gini. Websitenya. Satu, kita cek website. Nah, terus kita pelajarin di sini documentationnya apa, white paper. Jadi setiap koin itu pasti punya kayak saham perusahaan, dia pasti punya. Ini saya harus masukin email.
saya udah pernah dapat sih. Itu pasti kayak punya suatu dokumentasi mengenai apa proyek mereka itu. Nah, itu yang dinamakan white paper. Jadi dalam kita mempelajari sebuah koin atau token itu, ya yang pertama kali kita cek tadi, selain di CoinGecko kita cari dulu nama koinnya, terus kita cari websitenya. Setelah masuk websitenya kita cari yang namanya white paper-nya. Nah, di white paper tuh biasanya dia ada yang namanya roadmap. Jadi roadmap ini kita bisa tahu bulan apa dia mau melakukan apa, jadwalnya apa, baru kita nanti memutuskan. Nah, memang dalam mempelajari fundamental ini kayak apa ya, kayak kita harus belajar gitu, kita harus membaca buku gitu, nggak bisa asal pilih terus langsung coba-coba dengan ngawur kita buy di market. Nah, itu rata-rata paling yang bisa kita dapetin ya, kalau nggak pas waktunya pump, kita ikutin, bisa juga malah beli di pucuk, terus kena jam, rata-rata kan seperti itu. Nah, kalau kita mau kalau kita mau benar-benar bisa dapetin suatu koin atau token yang benar-benar bagus, itu memang harus sabar dan masuknya dari very early, gitu. Dan itu sampai sekarang pun bagi saya juga masih susah. Nah, setelah kita cek white paper-nya, biasanya saya lihat roadmap-nya gitu. Nah, kalau koin-koin yang kalau baca white paper ini kebanyakan sih isinya rata-rata technical gitu ya. Nah, kalau technical ini memang penguasaannya nggak bisa, kalau kita masih baru awam, terus kita baca white paper-nya, kebanyakan sih mungkin bingung gitu, kurang paham gitu. Nah, jadi kita harus rajin cari di saya dulu kalau baca white paper nggak ngerti ya saya googling. Nah, kebanyakan rata-rata dari kita ini kan bisa dibilang sebetulnya malas mencari tahu gitu ya. Jadi kadang itu maunya yang matengan, udah jadi, terus sudah direkomendasikan ini terus kita ikut masuk. Nah, itu akan beda teman-teman, itu akan beda sekali dengan pada saat kita melakukan riset sendiri dan kita punya keyakinan atas apa yang kita pilih. Itu akan beda, karena dengan kita punya keyakinan akan apa yang kita pilih, dan kita melakukan riset yang udah benar-benar mendalam, itu secara psikologis kita menge-hold suatu koin itu juga akan beda. Itu dalam mungkin sudah yang beberapa waktu yang lalu sempat juga teman-teman yang lain tahu sendiri, contohnya kayak AVA, terus juga GST, habis gitu Ocean, itu beberapa koin yang dari awal saya ikutin dan saya yang punya keyakinan dari awal sampai dia listing di Binance. Gitu. Jadi dalam mencari yang seperti ini sebetulnya kayak kita mencari ya kayak hampir bisa bilang jarum dalam tumpukan jerami, karena memang susah gitu. Dan kondisinya saat ini pun saya juga bukannya lagi semangat cari-cari koin seperti itu, karena capek juga, sama kayak kita trading harus ngeliatin layar terus, itu juga capek sih. Nah, kalau cari-cari news itu ya capek juga, karena kita harus membaca, kita harus meneliti, terus ngeliatin suatu grup di dalam Telegram, nggak bisa cuma ngeliat terus kita tinggal, oh ini nggak menarik, kita keluar, nggak. Tapi kita harus ikutin percakapannya, dan itu percakapannya kita ikutin nggak cuma sehari 2 hari. Harus lihat percakapannya mereka selama beberapa hari, baru kita bisa merasakan komunitasnya seperti apa. Jadi memang prosesnya harus banyak-banyak belajar, karena istilah-istilah dalam roadmap itu pun biasanya istilah technical. Nah, yang saya mau kasih tips di sini adalah kalau misalnya kita pilih suatu koin atau token itu yang biasanya punya fungsi gitu ya. Walaupun banyak juga koin atau token yang nggak punya fungsi tapi ngepam gila-gilaan. Contohnya kayak kayak Doge itu. Itu kan meme koin ya, maksudnya nggak ada fungsi apa-apa gitu, tapi ya bisa ngepam. Ada juga yang token ya, contohnya kayak Cake, itu kan ya kalau sekarang sih memang ada fungsinya kayak staking gitu ya, tapi ada juga yang kayak NFT yang cuman macam token untuk NFT ini kan untuk collectible ya bentuknya ya. Kayak CryptoKitty itu kan sebetulnya juga nggak terlalu fungsi, tapi juga bisa bikin pump gitu loh. Nah,
biasanya token-token atau koin yang punya fungsi itu biasanya lebih kuat gitu, lebih strong. Ya. Contohnya kayak AVA nih. AVA ini salah satu token yang dipakai untuk travel. Jadi AVA-nya bisa dipakai untuk beli tiket. Bisa untuk staking juga. Dan rata-rata sekarang token-token atau koin-koin itu bisa di staking. Staking ini maksudnya koin atau tokennya itu bisa kita tabungin gitu. Nah kalau kita ditabungin artinya kan koin atau token yang ada di pasaran kan otomatis jadi nggak banyak gitu, karena semakin banyak yang staking maka supply-nya semakin sedikit. Kalau supply-nya semakin sedikit biasanya harganya naik. Jadi banyak hal yang memang ini mungkin basic aja ya. Kalau misalnya nanti kita membahas lebih advance lagi, mungkin kita akan bisa lebih bahas mendalam misalnya tentang staking, tentang swapping, terus kalau misalnya ada tertarik untuk mining itu saya juga bisa kasih materi. Nah, cuman biasanya token-token atau koin-koin yang punya fungsi di dalam roadmap-nya itu rata-rata akan lebih strong, dan juga mereka lebih bisa punya banyak partnership. Itu ya salah satu misalnya kayak FitT itu. FitT itu juga bagus, koin yang cukup bagus, dimana dia itu punya fungsi kayak apa ya, semacam data gitu. Jadi kayak suatu data itu disimpan di jaringannya dia, nanti jumlah berapa persennya nanti di burn sehingga jumlah FitT-nya akan berkurang. Terus contohnya kayak STX ini dia juga punya fungsi di staking, nanti bisa dapat BTC. Nah, koin-koin yang seperti itu yang punya fungsi-fungsi seperti itu atau punya fungsi dipakai secara luas itu kemungkinan besar akan menjadi koin atau token yang bagus. Cuman harus kita lihat lagi apakah sudah jalan atau enggak. Kalau masih berada di dalam roadmap-nya dan belum ada jalannya ya enggak akan jadi apa-apa. CRO itu CRO dulu tahun lalu harganya berapa? Terus pada waktu dia membuka program staking, dimana kalau kita staking CRO bisa dapetin yang namanya Visa Card. Visa Card-nya CRO ini bisa dipakai untuk ikut langganan Netflix. Habis gitu bisa untuk potongan harga berapa persen, bisa untuk booking di Travala berapa persen. Nah, dengan di staking kita dapat credit card, terus token CRO-nya juga semakin sedikit karena banyak yang staking. Nah, ini yang namanya kita harus bisa paham mengenai fundamental. Jadi dari yang hal-hal yang seperti itu kita bisa memperkirakan, oh ini token bakal pump nih habis keluar sebuah news. Jadi teman-teman, nggak semua news yang ada di coin market call itu bisa mempengaruhi harga suatu koin atau suatu token. Kita harus melihat apakah news itu biasanya rata-rata kalau newsnya partnership itu biasanya pump gitu. Tapi biasanya kalau dia cuman kayak ngeluarin wallet atau misalnya kayak upgrade sesuatu, ya itu biasanya juga nggak terlalu ngefek. Tapi rata-rata kalau newsnya itu partnership, misalnya partnership dengan yang gede-gede gitu ya, itu biasanya pump keras. Contohnya waktu AVA itu dia partnership dengan Expedia, itu pump luar biasa tuh. Itu langsung dari waktu itu 0,7-an kalau nggak salah, itu sampai tembus $1 lebih. Itu pump keras. Nah, terus kayak contohnya Noia atau ini waktu itu dia partnership dengan Oracle, itu juga pump. Terus Ocean itu waktu dia partnership dengan Azure-nya punyanya Microsoft, itu juga pump. Jadi kita harus ngelihat sebuah news ini apakah kira-kira berdampak enggak. Nah, ini gimana? Pasti tanya lo, gimana Om taunya itu partnershipnya berdampak atau enggak? Ya itu tadi, harus banyak-banyak membaca, harus banyak-banyak belajar gitu. Jadi kalau kita banyak baca, banyak belajar, banyak mengerti mengenai blockchain dan sebagainya, itu kita dalam meresponin sebuah news itu bakal cepat gitu loh. Karena sebuah news itu kalau sudah muncul, baik itu di Twitter ataupun di Telegram, itu nggak hitungan jam, tapi hitungan menit pasti sudah pump. Nah itu kita kalau telat ya ketinggalan gitu. Nah contohnya kayak ini ya, TWT kemarin, siapa yang posting di grup tuh? Saya juga nggak tahu. Ada yang posting di grup soal TWT. Nickname-nya Not atau apa itu. Nah, di posting
TWT-nya bikin airdrop di walletnya Binance. Tahu ya kan, pasti banyak yang dapat TWT kan, gitu. Nah, begitu udah tahu itu masuk ke walletnya Binance, artinya apa? Ini pasti rumornya mau di listing Binance nih. Saya langsung beli. Gitu. Saya langsung beli di Hotbit. Kebetulan ada dana di Hotbit. Dan dalam hitungan menit, itu saya beli di Hotbit, harganya waktu itu dari 0,1 naik jadi 0,1 ya 0,11 naik, masih naik jadi 0,12 saya buy. Akhirnya kejual di 0,19. Dan ternyata nggak di listing di Binance. Cuman rumor. Jadi pada waktu di posting seperti itu, saya langsung cek di walletnya Binance, saya langsung cek di telegramnya TWT, dan memang ada gitu. Dan di situ grupnya udah rame gitu. Nah, kan kebetulan saya punya dana di Hotbit. Nah, di sini teman-teman kalau nggak bisa bereaksi seperti itu, nggak akan bisa dapat early entry, dapatnya di buntut atau di tengah-tengah. Dan itu kan pasti sudah hilang belasan atau mungkin puluhan persen baru entry. Jadi kalian akan dapat yang sisa-sisa, bahkan mungkin dapat dam-damannya aja gitu loh. Nah, kalau setahu saya sih kalau kayak Om Ilham dulu kan punya account di banyak exchanger tuh. Jadi setiap exchanger diisinya sama dia saldo banyak. Begitu ada news, kita dulu kalau yang lama-lama kita sukanya ngikutin listing gitu, listing news. Jadi kalau sebuah exchanger ya, bursa tukar, kalau misalnya sekarang banyak yang diantara kita mungkin baru pakai Indodax ya. Nah, nanti mungkin belajar caranya Arbit supaya bisa pakai Binance juga atau bisa pakai exchanger yang lain. Nah, itu harus sering-sering ngeliatin mereka punya Telegram ataupun webnya. Begitu ada announcement mereka listing suatu koin, langsung kita harus cari exchanger mana yang ada listing koin ini dan kita buy. Biasanya ngepam. Contohnya ya listing Binance itu. Ya waktu contohnya kayak JST itu kemarin ya toh, begitu dia listing keluar announcement-nya kan langsung pamnya gila-gilaan. Tapi kita kan sudah berduluan tuh waktu itu di Indodax kan udah rame gitu. Nah, itu kita udah dapat di awal duluan. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau memang kita mau dalam suatu fundamental, kita mau dapetin untuk early buy-nya itu memang harus banyak-banyak membaca. Oke, cuman satu lagi nih saya mau ada yang penting yang saya mau sampaikan itu masalah ini. Jadi mungkin yang saya ingat tiba-tiba itu adalah fokus kita dalam ngumpulin aset. Nah, ini penting. Karena itu dulu juga terjadi sama saya. Kalau tentukan kalian mau ngumpulin BTC atau mau ngumpulin fiat. Gitu. Ya. Jadi kan kalau kita lihat dalam trading itu kan pairingnya itu kan ada BTC, ada US dollar, ya kan? Ya kalau USDT yang stabil itu kan kita istilahnya fiat. Kalau yang BTC itu kan pairnya BTC ya, contohnya kayak Uni BTC atau misalnya EOS BTC, itu pairingnya BTC. Jadi kalau BTC-nya naik turun, maka harga tokennya ikut bergerak gitu. Nah, ini yang penting. Kadang kita sebagai trader awal itu kebingungan dalam menentukan kita mau ngumpulin apa nih. Gitu. Kalau kita ngumpulin BTC, fokusnya memang harus menaikkan nilai BTC-nya. Kalau kita mau ngumpulin rupiahnya, ya, fiatnya, artinya fokusnya adalah dalam trading harus trading dalam satuan US dollarnya, USDT-nya. Kalau nggak gitu nanti psikologinya kita akan terganggu. Kita udah kumpulin nih, BTC-nya udah ngumpulin, BTC-nya nambah. BTC-nya ngedam. Pada saat kita ngelihat nilai rupiahnya turun, nah ini kacau. Terus jadi ingin jual, BTC-nya di cut loss. Habis BTC-nya di cut loss, dijual BTC-nya karena takut BTC-nya turun, gitu. Ngepam. Terus kita beli lagi BTC-nya, sehingga nilai BTC-nya kita turun. Gitu. Nanti kalau terus bingung lagi, pilih pair waktu BTC-nya ngepam loh, US dollarnya kok ikut naik. Gantilah kita jual BTC-nya, beli yang pairing US dollarnya. Habis beli pair US dollarnya, pair BTC-nya naik. Ini kacau teman-teman ya. Jadi
Ini salah satu faktor di mana biasanya trader awal akan kebingungan harus memilih mana. Fokus, kamu mau ngumpulin apa? Gitu. Saya dulu juga bingung. Kalau sekarang saya fokusnya adalah pairing USDT. Saya nggak pernah kalau misalnya Binance ya. Setiap orang style tradingnya akan berbeda. Kalau saya trading di Binance, saya akan selalu pilih pair USDT. Kalau token atau koin yang nggak ada pair USDT-nya, saya nggak mau trading. Bahkan kalau dia pairnya cuma Ether, saya juga biasanya sangat jarang sekali untuk trading kecuali memang newsnya benar-benar bagus. Contohnya kayak SLP itu pairnya Ether, saya juga nggak jarang sekali trading dengan pair Ether seperti itu. Ada juga beberapa koin yang mungkin pairingnya BTC, saya juga cuman BTC aja saya nggak pakai sih. Nah, oke. Mungkin kita bisa masuk langsung ke sesi tanya jawab ya.